Sendokku berhenti di udara saat lampu dapur berkedip sekali, lalu stabil. Bau sup mendadak terasa amis, seperti ada sesuatu yang basi di balik meja makan. Aku merasakan tengkuku dingin sebelum aku tahu alasannya. Di seberang meja, seseorang duduk terlalu tenang. Tidak ada gerak, tidak ada suara, seolah ruangan ini menunggu izin untuk bernapas lagi. Aku tidak siap, tidak terlindungi, dan tak satu pun dari kami tahu siapa yang sedang memegang kendali. Aku menahan napas. Di sela detik yang hening itu, aku menyadari satu detail kecil, tidak ada sendok yang bergerak selain milikku. Dan saat itu, aku tahu keputusan itu bukan untuk menyatukan kami, melainkan memilih siapa yang akan dikorbankan. Sunyi menempel di kulitku. Ketakutan turun perlahan, berat, tak bisa disingkirkan. Pernahkah kamu merasakan firasat bahwa satu kalimat sederhana bisa menghancurkan seluruh hidupmu? Lampu ruang makan berpendar kuning, terlalu hangat untuk malam yang terasa dingin di dadaku. Sendokku menyentuh piring, bunyinya lebih keras dari yang seharusnya. Aku langsung tahu, ada sesuatu yang akan pecah, bukan piring, bukan suara, tapi sesuatu yang tak terlihat. Rumah ini selalu seperti ini setiap kali kami berkumpul. Dindingnya menyimpan bau kayu tua dan minyak kayu putih. Suara jam berdetak pelan seolah mengingatkan bahwa waktu tidak pernah benar-benar berhenti untuk siapapun. Meja makan panjang itu dipoles sejak sore, taplaknya disetrika rapi, dan sup ayam masih mengepul ketika kami duduk. Semua tampak utuh. Terlalu utuh. Nenek duduk di ujung meja, punggungnya tegak, rambut peraknya disanggul rapi. Tangannya tidak gemetar saat ia melipat serbet. Itu detail kecil, tapi aku melihatnya. Biasanya tangannya selalu sedikit bergetar sebelum makan malam. Malam ini tidak. Kami makan beberapa menit dalam keheningan yang sopan. Bunyi sendok dan garpu menjadi ritme yang teratur, hampir menenangkan. Lalu nenek berdehem. Satu suara pendek. Cukup untuk membuat semua kepala terangkat. Ada keputusan, katanya pelan. Suaranya tidak tinggi, tidak rendah. Datar. Aku berhenti mengunyah. Udara di sekitarku terasa lebih padat, seolah ruangan ini menyempit beberapa sentimeter. Nenek tidak menatap siapapun secara khusus. Matanya menyapu meja, berhenti sebentar di tengah, lalu bergerak lagi. Mulai bulan depan, rumah ini akan dialihkan sesuai amanat lama. Itu saja. Tidak ada penjelasan. Tidak ada pengantar. Tidak ada kata maaf atau kata harap dimengerti. Kalimatnya pendek, rapi, seperti sudah dihafalkan bertahun-tahun. Iya, Nek, kata salah satu dari kami. Suaranya terlalu cepat. Yang lain mengangguk. Ada yang kembali ke supnya, ada yang mengelap mulut dengan serbet. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada keberatan. Tidak ada kebingungan yang wajar untuk sebuah keputusan yang seharusnya besar. Aku menelan ludah. Sup di mulutku mendadak terasa ambar. Sejak kapan kami menjadi keluarga yang tidak bertanya? Aku mencoba menangkap reaksi wajah satu persatu. Wajah-wajah yang kukenal sejak kecil, yang seharusnya bisa kubaca tanpa usaha. Namun malam itu, semuanya terasa asing. Senyum tipis yang muncul terlalu cepat. Bahu yang tidak menegang. Napas yang tetap stabil. Seolah-olah keputusan itu sudah lama mereka tunggu. Aku menatap nenek. Ia kembali menyendok supnya, gerakannya tenang, terukur. Tidak ada emosi di sana. Tidak ada kebanggaan, tidak ada keraguan. Hanya ketegasan yang dingin. Kenangan masa kecilku muncul tanpa diminta. Nenek yang duduk di teras sore hari, memanggilku pulang sebelum maghrib. Nenek yang menyelipkan uang di sakuku sambil berbisik agar tidak bilang siapa-siapa. Nenek yang selalu tahu ketika aku berbohong, hanya dari cara aku berdiri. Dulu aku percaya, ia selalu melindungi kami. Sekarang, kepercayaan itu terasa seperti kaca tipis yang mulai retak. Aku mencoba berbicara, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Ada rasa berat yang tidak bisa kujelaskan, seolah ada sesuatu yang menekan dadaku dari dalam. Keputusan itu tidak berdiri sendiri. Aku merasakannya. Seperti potongan terakhir dari cerita lama yang sengaja kami lupakan. Amanat lama, akhirnya aku bertanya. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Nenek menggengket pandangannya.
Tatapannya singkat, tapi cukup untuk membuatku ingin menarik kembali pertanyaanku. Ayah. Satu kata. Tidak lebih. Tak ada yang menambahkan. Tak ada yang mendukungku. Keheningan kembali menutup meja makan, lebih tebal dari sebelumnya. Aku merasa seperti satu-satunya orang yang belum membaca naskah. Aku memperhatikan tanganku sendiri. Yari-yari kumensengkeram sendokter lalu erat. Aku melepasnya, berpura-pura tenang. Tapi pikiranku berlari. Amanat lama berarti sesuatu yang sudah direncanakan jauh sebelum aku dewasa. Jauh sebelum aku bisa memilih apapun. Aku teringat bisik-bisik yang pernah kudengar bertahun-tahun lalu. Percakapan terhenti saat aku masuk ruangan. Dokumen yang cepat-cepat disimpan. Nama seseorang yang jarang disebut, seolah bisa memanggil sesuatu yang berbahaya jika diucapkan terlalu sering. Mungkin aku dulu mengabaikannya. Atau mungkin aku sengaja lupa. Setelah makan malam selesai, kursi-kursi digeser perlahan. Tidak ada yang berbincang ringan seperti biasanya. Tidak ada tawa kecil penutup malam. Satu persatu berdiri, mengucapkan pamit singkat, lalu menghilang ke kamar masing-masing atau keluar rumah. Nenek tetap duduk beberapa detik lebih lama. Ia mengelap bibirnya dengan serbet, lalu berdiri tanpa menoleh padaku. Aku duduk sendirian di meja itu, mendengarkan jam dinding kembali mengambil alih suara. Detaknya terdengar lebih keras sekarang. Setiap detik seperti langkah kaki yang mendekat. Rumah ini masih sama. Dindingnya, lampunya, bau kayunya. Tapi rasanya berbeda. Seolah ada lapisan tipis di atas segalanya, lapisan ketidakjujuran yang membuat udara sulit dihirup. Aku bangkit dan berjalan pelan, sengaja melewati ruang tengah. Beberapa pintu kamar sudah tertutup. Tidak ada cahaya di bawahnya. Tidak ada suara. Terlalu sunyi untuk rumah yang dihuni banyak orang. Di dapur, aku melihat piring-piring sudah ditumpuk rapi. Seseorang sudah membereskan tanpa suara. Tanpa basa-basi. Seperti malam ini hanyalah rutinitas yang sudah sering mereka jalani. Aku berhenti di ambang pintu, mencoba mengingat kapan terakhir kali aku merasa benar-benar aman di rumah ini. Ingatanku tidak memberikan jawaban yang pasti. Ada rasa malu karena curigaku sendiri. Mereka keluargaku. Orang-orang yang tumbuh bersamaku. Tapi naluri di perutku menolak tenang. Ia terus berbisik, ada yang disembunyikan, dan kau bukan bagian dari kesepakatan itu. Aku kembali ke kamar, menutup pintu perlahan. Di dalam, aku duduk di tepi ranjang tanpa menyalakan lampu. Cahaya dari luar cukup untuk melihat bayanganku sendiri di cermin. Wajah yang tampak tenang, tapi matanya tidak. Aku mengulang kalimat nenek di kepalaku. Keputusan. Amanat lama. Dialakan. Bukan tentang rumah saja, bukan? Aku memejamkan mata, mencoba tidur, tapi setiap suara kecil membuatku terjaga. Langkah kaki jauh di lorong. Pintu berderit pelan. Atau mungkin hanya imajinasiku yang mulai bekerja terlalu keras. Menjelang dini hari, satu kesadaran itu akhirnya muncul, jelas dan dingin, seperti air yang dituangkan ke tengkukku. Di meja makan tadi, saat keputusan itu diumumkan, semua orang bereaksi terlalu sempurna. Kecuali satu. Satu orang yang tidak terkejut sama sekali, bahkan sebelum kata pertama nenek terucap. Dan malam itu, aku tahu, ini bukan sekadar keputusan keluarga. Ini adalah awal. Malam itu menjadi awal dari pengawasan diam-diam. Pagi datang tanpa suara, tapi aku terbangun seolah ada yang memanggil namaku dari lorong. Jantungku sudah berdegup sebelum aku membuka mata. Rumah ini masih diam, terlalu diam untuk sebuah pagi. Aku mulai memperhatikan perubahan kecil sejak hari itu. Bukan perubahan besar yang bisa ditunjuk dengan jari, tapi pergeseran halus yang hanya terasa jika kau tinggal lama di dalamnya. Cara orang berjalan sedikit lebih pelan. Cara pintu ditutup tanpa bunyi. Cara percakapan berhenti tepat ketika aku masuk ruangan. Di meja sarapan, semua tampak normal. Teh manis, roti tawar, suara sendok menyentuh gelas. Tapi tak satu pun menatap lama. Pandangan mereka meluncur cepat, menghindar, seperti ada aturan tak tertulis untuk tidak menatapku terlalu dalam. Aku mencoba tersenyum. Senyum itu jatuh ke meja, tidak ada yang menangkapnya. Nenek duduk di kursinya, selimut tipis melingkari bahunya.
Ia terlihat lebih kecil pagi itu, lebih rapuh. Namun ketika matanya bertemu denganku, ada sesuatu yang kembali tegak. Bukan tubuhnya, tapi kendalinya. Kamu pucat, katanya. Kurang tidur, jawabku. Ia mengangguk, seolah sudah tahu jawabannya sebelum aku berbicara. Tangannya meraih cangkir dengan mantap. Tidak gemetar. Detail kecil itu kembali menggangguku. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama tapi rasa yang berbeda. Aku mulai menemukan barang-barangku tidak berada di tempat semula. Buku catatan di rak bergeser beberapa sentimeter. Laci yang biasanya selalu kututup rapat kini menyisakan celah tipis. Tidak ada yang hilang. Itu justru yang membuatku resah. Seseorang sedang mencari. Dan mereka cukup rapi untuk tidak meninggalkan jejak. Aku mencoba mengingat apa saja yang kusimpan. Dokumen lama. Foto. Catatan yang kutulis bertahun-tahun lalu tanpa maksud apa-apa. Tapi ingatanku terasa berlubang. Ada bagian-bagian yang seperti tertutup kabut. Aku tidak yakin apakah itu karena waktu, atau karena aku memang tidak pernah diizinkan untuk tahu. Suatu sore, aku mendengar suara kertas dari ruang kerja nenek. Helen, Territor. Aku berhenti di depan pintu, ragu. Nafasku tertahan tanpa sadar. Aku mengetuk. Masuk, katanya. Ruangan itu berbau arsip lama dan kayu kering. Lemari besi kecil terbuka. Di atas meja, beberapa map coklat tersusun rapi. Nenek duduk, punggungnya lurus, tangannya menyentuh salah satu map seolah itu benda hidup. Kamu butuh apa? Tanyanya. Aku menelan ludah. Cuma, cari charger. Ia mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Matanya tidak meninggalkan map itu. Aku mengambil charger di sudut ruangan, lalu keluar. Di lorong, lututku terasa lemas. Malamnya, aku mencoba menyusun potongan-potongan kecil di kepalaku. Reaksi datar di meja makan. Barang-barang yang bergeser. Dokumen lama. Semua mengarah ke satu kesimpulan yang belum berani kuucapkan. Keputusan itu bukan pengumuman. Itu tanda. Aku mulai mendengarkan lebih saksama. Percakapan terpotong di dapur. Nama yang disebut setengah, lalu diganti dengan batuk atau tawa kecil. Ketika kutanya, jawabannya selalu sama. Tidak penting. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin ini hanya kecemasanku yang mencari bentuk. Tapi setiap kali aku mencoba menenangkan diri, ada detail lain yang muncul. Sepasang mata yang mengamatiku dari balik pintu. Pesan singkat di ponsel yang dihapus sebelum kubaca. Kesunyian yang terasa disengaja. Rumah ini penuh orang, tapi aku merasa sendirian. Suatu malam, aku menemukan kotak lama di bawah ranjangku. Aku yakin kotak itu tidak pernah ada di sana. Isinya foto-foto lama, beberapa surat, dan satu dokumen yang sudah menguning. Namaku ada di sana. Ditulis dengan tinta yang mulai pudar. Tanganku gemetar saat membacanya. Kalimat-kalimatnya formal, Dinjen. Seperti kontrak, bukan surat keluarga. Aku membaca ulang, mencoba memahami. Tapi maknanya seperti meleset setiap kali kupikir sudah mengerti. Langkah kaki terdengar di luar kamar. Aku cepat-cepat memasukkan kembali semuanya. Jantungku berdegup keras saat pintu terbuka sedikit. Kamu belum tidur? Suara itu bertanya. Sebentar lagi, jawabku. Pintu menutup. Langkah kaki menjauh. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke ranjang. Nafasku pendek-pendek. Aku tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Bahkan pikiranku sendiri terasa asing. Hari berikutnya, nenek memanggilku. Ia duduk di teras, memandang halaman yang sepi. Kamu kelihatan gelisah, katanya. Aku duduk di seberangnya. Ada yang berubah? Ia tersenyum tipis. Semua berubah? Jawaban itu tidak menenangkan. Justru sebaliknya. Malam kembali turun, membawa rasa berat yang lebih pekat. Aku berbaring dengan mata terbuka, mendengarkan rumah ini bernapas. Setiap bunyi kecil terasa seperti peringatan. Dan ketika aku hampir terlelap, ponselku bergetar. Pesan masuk. Nomor tak dikenal. Jangan percaya siapapun. Keputusan itu baru permulaan. Aku menatap layar dalam gelap, dada terasa sesak.
Keraguan yang selama ini kutahan runtuh seketika, berubah menjadi ketakutan nyata. Aku terbangun dengan rasa asin di mulut, seperti baru saja menangis tanpa suara. Pesan dari nomor tak dikenal masih menyala di layar ponsel. Huruf-hurufnya menempel di pikiranku lebih keras daripada cahaya pagi yang menembus celah tirai. Keputusan itu baru permulaan. Kalimat itu berdetak di kepala, mengikuti irama jam dinding. Hari itu aku tidak sarapan. Aku duduk lama di tepi ranjang, mendengarkan rumah bergerak perlahan. Ada suara air di kamar mandi. Ada langkah kaki di teras. Semua terdengar biasa, tapi tubuhku menolak percaya. Ketika aku akhirnya berdiri, lututku lemah, seperti baru turun dari perjalanan panjang yang tak kuingat. Aku mulai mencari bukan dengan tergesa, melainkan dengan kehati-hatian yang dingin. Laci-laci kubuka satu persatu, perlahan, memastikan posisinya sama saat kututup. Lemari besi kecil di ruang kerja nenek menjadi tujuan yang kutunda. Aku tahu, begitu aku menyentuhnya, tidak ada jalan kembali. Sore itu, hujan turun tipis. Nenek memanggilku ke ruang tengah. Ia duduk di kursi rotan, selimutnya rapi, tatapannya tenang. "Kamu kelihatan capek," katanya. Aku mengangguk. "Banyak pikiran." Ia menepuk sandaran kursi di sebelahnya. Aku duduk. Ada jarak satu lengan di antara kami. Jarak yang terasa aman sekaligus mengancam. "Keluarga kita punya sejarah," katanya, seolah membaca keraguanku. "Tidak semua hal perlu dibuka." "Kenapa sekarang?" tanyaku. Ia tersenyum tipis. "Karena waktunya." Jawaban itu memukulku lebih keras daripada penolakan. Aku menyadari, ia tidak berbohong. Ia hanya memilih apa yang tidak dikatakan. Dan itu jauh lebih berbahaya. Malamnya, aku masuk ke ruang kerja saat rumah sepi. Lemari besi tidak terkunci. Itu membuatku berhenti sejenak. Tangan kananku gemetar saat menarik pintunya. Di dalam, map-map tersusun rapi, berlabel tanggal dan nama. Nama-nama yang kukenal. Nama-nama yang seharusnya tidak berada di sana. Aku membaca pelan. Tentang perjanjian lama. Tentang aset yang dialihkan melalui jalur keluarga. Tentang seseorang yang harus berada di posisi tertentu agar semuanya berjalan sesuai rencana. Namaku muncul lagi. Kali ini lebih sering. Lebih jelas. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke lemari. Nafasku pendek. Aku mengerti sekarang. Keputusan nenek bukan pengumuman. Itu tombol. Dan tombol itu menyalakan sesuatu yang sudah lama menunggu. Rasa bersalah menyelinap, tidak tahu datang dari mana. Mungkin karena aku tumbuh tanpa bertanya. Mungkin karena aku menikmati keamanan yang dibangun dari rahasia. Pengkhianatan terasa lebih tajam karena dilakukan oleh orang-orang yang kusebut keluarga. Keesokan harinya, aku memandang wajah-wajah di meja makan dengan mata baru. Setiap senyum terasa terlatih. Setiap kalimat terdengar diukur. Hubungan darah tidak lagi berarti perlindungan. Ia hanyalah jalur distribusi. Aku mulai membuat kesalahan kecil. Menaruh kunci di tempat yang salah. Mengulang pertanyaan yang sama. Kepalaku berat, kurang tidur, kurang percaya. Tekanan itu menggerogoti logikaku. Aku membenci diriku sendiri karena mulai meragukan semua orang, tapi lebih membenci kemungkinan bahwa kecurigaanku benar. Sore itu, aku mendengar percakapan terpotong di dapur. Namaku disebut, lalu berhenti. "Kita harus pastikan dia siap," kata seseorang. "Dia?" tanyaku dari ambang pintu. Mereka menoleh bersamaan. Terlalu cepat. Terlalu sinkron. "Siap makan malam," jawabnya. Aku tertawa kecil, memaksa. Di dalam, ada sesuatu yang retak. Aku tidak tahu apakah aku target atau alat. Mungkin keduanya. Mungkin aku dipersiapkan untuk berdiri di depan, sementara yang lain bersembunyi di belakangku. Malam turun lebih cepat. Aku mengunci pintu kamar, pertama kalinya sejak aku kembali ke rumah ini. Aku duduk di lantai, memandangi dinding, mencoba bernapas dengan teratur. Ketidakpercayaan menjadi naluri. Aku mematikan ponsel. Aku menulis catatan pendek, menyembunyikannya di sepatu. Aku tidak tahu untuk apa, tapi rasanya perlu. Sekitar tengah malam, ada suara di luar jendela. "Helen." Terker.
Aku menahan napas. Tirai bergerak sedikit, seolah disentuh angin. Aku tahu itu bukan angin. Jantungku berdetak di telinga. Ketukan datang. Bukan di pintu, di kaki. 1 kali. Berhenti. Lalu 2 kali, lebih tegas. Aku berdiri, tubuhku kaku. Dari celah tirai, aku melihat bayangan seseorang di halaman. Tidak bergerak. Menunggu. Ponselku menyala sendiri, getaran kecil di tangan. Pesan baru. Mereka sudah bergerak. Aku menatap bayangan itu, napasku tercekat. Ancaman yang selama ini hanya berupa kalimat kini memiliki bentuk. Bertahan hidup menjadi satu-satunya tujuan. Aku tidak tidur malam itu. Aku duduk di lantai dengan punggung menempel ke dinding, mata terbuka, telinga waspada. Setiap bunyi kecil terdengar seperti sinyal. Setiap jeda terasa terlalu panjang. Pagi datang tanpa kelegaan. Justru sebaliknya, cahaya yang masuk dari jendela membuat rumah ini terlihat jelas sebagai apa adanya. Sebuah tempat yang terlalu banyak pintu, terlalu banyak sudut, terlalu banyak ruang untuk menyembunyikan niat. Aku berdiri perlahan, menggerakkan tubuh seperti orang asing di rumah sendiri. Sejak hari itu, aku berhenti berjalan lurus. Aku berhenti bergerak tanpa alasan. Aku mengubah rutinitas. Bangun lebih awal, tidur lebih larut. Makan di jam berbeda. Jika biasanya aku keluar kamar setelah suara dapur ramai, kini aku menunggu sampai sunyi. Aku belajar mendengarkan lantai kayu, mana langkah yang biasa, mana yang ditahan. Aku mulai mengunci, membuka, dan menutup pintu dengan urutan yang tidak bisa ditebak. Rumah keluarga ini berubah menjadi peta ancaman. Setiap ruangan punya potensi. Dapur terlalu terbuka. Ruang tengah terlalu terlihat. Kamar mandi terlalu jauh dari pintu keluar. Aku menghafalnya seperti medan perang, bukan lagi rumah. Kesalahan kecil terasa seperti undangan maut. Menaruh tas di tempat yang salah. Terlambat merespons panggilan. Tatapan mata yang terlalu lama. Aku mengontrol wajahku, nada suaraku, bahkan napasku. Aku belajar terlihat biasa. Itu yang paling sulit. Nenek semakin jarang keluar kamar. Tubuhnya terlihat semakin rapuh, langkahnya lebih pelan, napasnya lebih pendek. Tapi justru dari sana kekuasaannya terasa paling kuat. Ia tidak perlu hadir untuk mengendalikan. Namanya saja cukup membuat orang bergerak. Ketika ia berbicara, orang berhenti. Ketika ia diam, orang menunggu. Suatu siang, ia memanggilku. Aku berdiri di depan pintu kamarnya beberapa detik sebelum mengetuk. Di dalam, udara berbau obat dan kertas tua. "Kamu kelihatan kurus," katanya tanpa menoleh. "Aku baik-baik saja." Ia tersenyum kecil. Semua orang selalu bilang begitu. Aku duduk. Tanganku bertumpu di lutut agar tidak gemetar. Aku menunggu. Ia membiarkan keheningan bekerja. Aku sadar, ini caranya sejak dulu. Membuat orang bicara duluan. "Kamu takut," katanya akhirnya. Aku tidak menjawab. "Takut itu wajar," lanjutnya. "Yang berbahaya kalau tidak." Aku menatap punggungnya. Ada dorongan untuk bertanya, menuntut, mengguncang. Tapi naluriku menahan. Ini bukan waktunya. Aku berdiri, pamit, keluar. Di lorong, kakiku terasa ringan dan berat sekaligus. Malam itu, aku membuka kembali dokumen-dokumen yang sempat kubaca. Kali ini aku tidak membaca sebagai cucu. Aku membaca sebagai objek. Kata-katanya berubah. Kalimat yang dulu terasa administratif kini terdengar seperti instruksi. Perjanjian. Penempatan. Perlindungan bersyarat. Aku menyadari satu hal yang terlewat, bukan hanya aku yang disebut. Ada nama lain. Ditulis lebih kecil. Di bagian catatan. Nama seseorang yang selama ini dianggap lemah. Tidak penting. Hampir tidak terlihat. Aku memejamkan mata. Napasku tertahan. Selama ini aku mengira aku target utama. Aku yang disiapkan. Aku yang diposisikan. Tapi dokumen itu menunjukkan sesuatu yang lain. Aku bukan pusatnya. Aku tamengnya. Korban sebenarnya adalah orang yang namanya ditulis kecil itu. Perasaan itu menghantamku tanpa suara. Rasa lega bercampur jijik.
Lega karena aku mungkin tidak sendirian di ujung tombak. Jijik karena aku hampir menerima peran itu tanpa melawan. Aku menutup map dengan tangan gemetar. Keputusan moral muncul, tajam dan menyakitkan. Bertahan hidup atau menghentikan ini, meski risikonya sama besar. Hari-hari berikutnya, ketegangan di tubuhku berubah jadi sakit fisik. Bahu kaku. Rahang Nairi. Kepalaka berngang. Aku makan sedikit, tidur terputus-putus. Tapi pikiranku justru semakin tajam. Ketakutan menyaring hal-hal yang tidak penting. Aku mulai memperhatikan satu orang. Selama ini selalu berada di pinggir. Jarang bicara. Selalu mengalah. Matanya sering turun, tapi tidak kosong. Aku melihat kelelahan di sana. Ketakutan yang berbeda dari milikku. Lebih lama. Lebih dalam. Suatu sore, kami bertemu di dapur. Hanya kami berdua. Suara kipas angin mengisi ruang. Kamu dengar juga, kan? Aku bertanya pelan. Ia berhenti memotong bawang. Tengganya kaku. Dengar apa? Keputusan itu. Ia menelan ludah. Lama. Aku dengar. Kamu tahu artinya. Ia menatapku. Untuk pertama kalinya, tanpa menghindar. Aku tahu. Kata-kata itu jatuh di antara kami, berat. Tidak ada lagi pura-pura. Tidak ada lagi jarak aman. Mereka pakai kamu, kataku. Ia menggeleng kecil. Mereka pakai kita. Aku tidak tahu harus berkata apa. Di luar, suara motor lewat. Hidup berjalan seperti biasa, sementara di dalam rumah ini, sesuatu menutup pelan-pelan. Malamnya, aku tidak kembali ke kamar. Aku duduk di ruang tamu, lampu dimatikan, hanya cahaya dari luar jendela. Aku menunggu. Tidak tahu apa. Mungkin kesalahan. Mungkin konfirmasi. Langkah kaki terdengar. Pelen. Berhenti. Lalu suara pintu dibuka perlahan. Seseorang berdiri di ambang cahaya. Bukan orang yang kuduga. Bukan orang yang seharusnya berani. Aku tidak bisa diam lagi, katanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku berdiri. Jantungku berdegup keras. Di saat itu aku mengerti, sekutu tidak selalu datang dari arah yang benar. Dan kepercayaan akan diuji dalam kondisi paling rapuh. Aku tidak langsung percaya. Bahkan ketika pintu tertutup dan langkahnya menjauh, aku masih berdiri kaku, menunggu detak jantungku kembali normal. Malam itu tidak membawa kelegaan. Ia membawa pilihan. Kami mulai bicara dengan jarak. Duduk berseberangan, suara ditekan rendah, seolah dinding pun punya telinga. Tidak ada jabat tangan, tidak ada janji. Hanya pengakuan singkat bahwa kami berada di sisi yang sama, setidaknya untuk saat ini. Aku tidak aman, katanya pelan. Tidak ada yang aman, jawabku. Kalimat itu menggantung di udara, berat tapi jujur. Dari sana, sesuatu terbentuk. Bukan kepercayaan. Belum. Hanya kesepahaman bahwa bertahan sendirian adalah cara tercepat untuk kalah. Hari-hari berikutnya kami bergerak seperti bayangan. Tidak pernah terlihat bersama terlalu lama. Tidak pernah bicara di ruangan yang sama 2 kali berturut-turut. Jika bertemu, selalu ada alasan sederhana, air minum, charger, pertanyaan sepele. Kami belajar mengisipkan makna di balik hal-hal kecil. Strategi kami tidak ditulis. Tidak dicatat. Semua disimpan di kepala, dihafal, lalu dihapus setiap malam sebelum tidur. Kami berbagi potongan informasi, tidak pernah sekaligus. Jika salah satu tertangkap, yang lain masih bisa bergerak. Aku mulai melihat rumah ini sebagai sistem. Jalur masuk, jalur keluar. Waktu paling sepi. Waktu paling ramai. Siapa yang bergerak duluan saat nenek memanggil? Siapa yang selalu tahu sebelum yang lain? Polanya perlahan muncul, seperti gambar yang tadinya terlalu gelap. Ada yang dengar sebelum diumumkan, bisikku suatu malam. Ia mengangguk. Bukan satu. Setiap langkah terasa diawasi. Kadang aku yakin, kadang hanya paranoia. Tirai yang sedikit bergeser. Gelas yang posisinya berubah. Notifikasi ponsel yang muncul lalu hilang. Kami tidak pernah membicarakan pengawas itu secara langsung. Menyebutnya saja terasa berbahaya.
Informasi lama mulai terhubung. Nama-nama di dokumen. Tanggal yang berulang. Keputusan-keputusan kecil di masa lalu yang dulu dianggap kebetulan. Aku menyadari betapa rapi semuanya dirancang. Terlalu rapi untuk kebetulan. Terlalu sabar untuk dilakukan satu orang saja. Di tengah itu semua, aku merasakan sesuatu yang tidak kuduga, kejernihan. Ketakutan tidak lagi kabur. Ia tajam. Dan ketajaman itu memberiku kendali. Aku berhenti panik. Aku mulai memilih. Pengorbanan kecil kami lakukan tanpa upacara. Aku membiarkan satu dokumen sengaja terlihat. Ia sengaja menjawab terlalu cepat di satu percakapan. Ampen. Risiko. Kami menunggu reaksi. Menunggu siapa yang menggigit. Nenek semakin jarang terlihat, tapi namanya semakin sering disebut. Orang-orang bergerak setelah namanya diucapkan. Seolah ia masih duduk di ujung meja, meski tubuhnya tak lagi di sana. Kekuasaan tidak membutuhkan kehadiran. Ia hidup dari kebiasaan. Suatu malam, kami bertemu di halaman belakang. Lampu mati. Hanya cahaya bulan memantul di tanah basah. Aku pikir ini akan menghancurkan kita, katanya. Masih bisa, jawabku. Ia tersenyum tipis. Senyum pertama yang kulihat darinya sejak lama. Rapuh, tapi nyata. Ketegangan meningkat. Kesalahan semakin mahal. Kami merasakan waktu menipis. Sesuatu bergerak di balik layar, lebih cepat dari yang kami perkirakan. Aku mulai bermimpi buruk lagi, tapi kali ini aku bangun dengan rencana, bukan teriakan. Lalu satu nama muncul kembali. Bukan di dokumen. Di percakapan yang tak sengaja ku dengar. Nama yang seharusnya netral, tapi diucapkan dengan hormat berlebihan. Dengan takut yang disembunyikan. Aku menatap sekutuku. Aku tahu sekarang. Ia menarik napas panjang. Aku juga. Identitas antagonis itu tidak datang seperti ledakan. Ia muncul seperti kepastian yang selama ini menunggu di ujung lidah. Wajah yang terlalu familiar. Suara yang terlalu sering menenangkan. Harapan yang kami bangun terasa berbahaya. Tapi tanpa itu, kami sudah kalah. Aku berdiri di depan jendela malam itu, memandangi rumah yang gelap. Kebenaran menuntut harga yang mahal. Dan kami baru saja melihat tagihannya. Aku tahu mereka akan bereaksi. Aku hanya tidak tahu seberapa cepat. Pagi itu, saat aku menuruni tangga dengan langkah sengaja diperlambat, aku bisa merasakan udara berubah. Seperti ada tangan tak terlihat yang menegang di balik dinding. Aku mulai dengan hal kecil. Terlalu kecil untuk disebut perlawanan, tapi cukup untuk mengganggu ritme. Aku menyebut satu nama lama saat sarapan. Nama yang seharusnya tidak relevan. Aku mengucapkannya sambil menuang teh, seolah itu bagian dari kenangan biasa. Sendok berhenti bergerak. Hanya 1 detik. Tapi 1 detik itu cukup. Apa? Seseorang bertanya. Oh, tidak apa-apa, jawabku. Cuma ingat. Aku melihat ke arah nenek. Ia tidak menoleh. Tapi bahunya mengeras. Ia mendengar. Dan ia mengerti. Sejak hari itu, manipulasi yang selama ini halus mulai menunjukkan retaknya. Instruksi yang biasanya berjalan tanpa pertanyaan kini dibalas dengan diam. Tatapan-tatapan saling mencari, bukan lagi kepadaku, tapi ke satu titik pusat yang mulai goyah. Aku mendorong sedikit lagi. Menggeser posisi di meja makan. Duduk di kursi yang biasanya tidak kutempati. Mengambil alih pembicaraan yang biasanya dibiarkan mengalir satu arah. Setiap tindakan kecil terasa seperti mengetuk kaca yang sudah lama retak. Kamu berubah, kata seseorang sore itu. Semua orang berubah, jawabku, meniru kalimat nenek. Konflik muncul bukan sebagai ledakan, tapi sebagai tekanan yang terus naik. Bisikan di dapur berubah menjadi nada tinggi. Pintu ditutup lebih keras dari biasanya. Anak-anak disuruh masuk kamar lebih awal. Tidak ada yang mengatakan apa-apa secara langsung, tapi semua tahu. Keseimbangan ini tidak lagi stabil. Nenek akhirnya memanggil kami berkumpul. Ruang tamu terasa lebih sempit dari biasanya. Tirai ditutup. Lampu dinyalakan penuh. Ia duduk di kursi favoritnya, tongkat di samping, wajahnya pucat tapi matanya tajam. Kalian terlalu banyak bergerak, katanya. Tidak ada yang menjawab.
Aku merasakan telapak tanganku basah. Ini momen yang kutunggu dan kutakuti. Ada hal-hal yang seharusnya tetap diam, lanjutnya. Demi kebaikan bersama. Kebaikan siapa? Tanyaku. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke air tenang. Ryak menyebar. Beberapa orang menunduk. Yang lain menatapku seolah aku baru saja melanggar sesuatu yang sakral. Nenek menatapku lama. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu selain kendali di wajahnya. Bukan takut. Bukan marah. Sesuatu yang lebih rapuh. Keletihan. Kamu tidak mengerti, katanya. Mungkin, jawabku. Atau mungkin aku mengerti terlalu banyak. Keheningan setelahnya hampir menyakitkan. Rahasia yang selama ini terkunci mulai bergeser, terdorong oleh kata-kata yang akhirnya berani keluar. Seseorang menyebut perjanjian. Seseorang lain menyebut pengorbanan. Kalimat-kalimat itu saling bertabrakan, membentuk gambaran yang selama ini disembunyikan. Aku merasakan risiko itu kini nyata. Bukan hanya kehilangan tempat di keluarga ini, tapi kehilangan segalanya. Ada ketegangan fisik di udara, seperti sebelum badai. Aku berdiri, jantung berdegup keras, tapi kakiku tidak mundur. Cukup, kata nenek, suaranya meninggi untuk pertama kalinya. Ini berhenti sekarang. Terlambat, kataku. Matanya berkedip. Retakan itu akhirnya terlihat jelas. Sang pengendali tidak lagi sepenuhnya tak tersentuh. Dan semua orang di ruangan itu melihatnya. Aku tahu, setelah ini, tidak ada jalan kembali. Keberanian yang kupaksakan tidak datang dengan jaminan selamat. Tapi diam berarti menerima. Dan aku sudah terlalu jauh untuk kembali diam. Seseorang berdiri. Kursi terjatuh. Suara langkah mendekat. Konfrontasi yang selama ini ditunda akhirnya bergerak ke depan, tidak bisa dihentikan lagi. Aku menarik napas panjang, merasakan beratnya keputusan di dadaku. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Malam itu hujan turun tanpa suara. Tidak deras, tidak juga reda. Hanya cukup untuk membuat halaman gelap berkilau dan udara terasa berat di paru-paru. Aku berdiri di ruang tamu, merasakan detak jantungku selaras dengan jam dinding. Semua sudah berkumpul. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Lampu dinyalakan penuh, seolah terang bisa menggantikan kejujuran. Wajah-wajah di sekelilingku tampak tegang, pucat, atau terlalu tenang. Ketegangan itu bukan lagi samar. Ia padat, menekan dada, memaksa semua orang bernapas lebih pendek. Nenek duduk di kursinya. Tubuhnya terlihat rapuh, lebih dari sebelumnya. Tapi matanya tetap sama. Tajam. Menggetung. Sudah cukup, katanya pelan. Ini harus selesai. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya, aku setuju sepenuhnya. Aku tidak langsung bicara. Aku berjalan pelan, mengambil map yang sudah lama kusimpan. Suara kertas bergesek terdengar terlalu keras di ruangan itu. Beberapa orang menoleh. Beberapa langsung menunduk. Semua ini, kataku akhirnya, bukan tentang rumah. Tidak ada yang menyangkal. Aku membuka map. Dokumen demi dokumen. Tanggal. Nama. Tanda tangan. Aku membacanya bukan sebagai tuduhan, tapi sebagai pengakuan. Setiap kata jatuh tanpa emosi berlebih. Justru itu yang membuatnya memukul lebih keras. Keputusan nenek akhirnya terlihat utuh. Bukan sebagai kejahatan tunggal, tapi sebagai rangkaian pilihan yang dibuat dalam tekanan bertahun-tahun lalu. Pilihan untuk melindungi satu, dengan mengorbankan yang lain. Pilihan yang diwariskan, dinormalisasi, lalu disebut tradisi. Aku tidak punya pilihan, kata nenek. Kamu selalu punya, jawabku. Kamu hanya memilih yang paling mudah bagimu. Kalimat itu memecah sesuatu. Tangies tertahan. Nafas yang tersedat. Identitas korban dan pelaku mulai bergeser, bukan di atas kertas, tapi di dalam kepala masing-masing. Orang-orang yang selama ini merasa aman menyadari peran mereka. Yang selama ini dianggap lemah, ternyata diposisikan paling dekat dengan bahaya. Aku menoleh pada orang yang namanya ditulis kecil di dokumen itu. Ia berdiri kaku, matanya basah, rahangnya mengeras. Selama ini ia diperlakukan sebagai beban. Malam itu, ia terlihat sebagai pusat dari segalanya. Maaf, seseorang berbisik.
Kata itu terlambat, tapi tetap perlu diucapkan. Harga pengkhianatan tidak dibayar dengan satu cara. Ada yang kehilangan kepercayaan. Ada yang kehilangan tempat. Ada yang kehilangan ilusi tentang diri sendiri. Keadilan datang tidak rapi. Tidak bersih. Tapi nyata. Beberapa keputusan diambil malam itu, dengan suara bergetar, dengan tangan gemetar. Tidak semua sepakat. Tapi tidak ada yang bisa berpura-pura lagi. Nenek terdiam lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak mengendalikan akhir percakapan. Ia hanya duduk, menatap kosong, seolah baru menyadari berat dari semua yang telah ia jaga terlalu lama. Aku pikir aku menyelamatkan keluarga, katanya. Kamu menyelamatkan sistem, jawabku. Bukan kami. Keheningan setelahnya terasa berat, seperti udara setelah ledakan. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Luka emosional terbuka lebar, tanpa perban, tanpa janji akan sembuh cepat. Aku melangkah ke jendela. Hujan masih turun. Dunia di luar terus berjalan, acuh pada kehancuran kecil di dalam rumah ini. Aku menyadari satu hal, kebenaran tidak menyelesaikan segalanya. Ia hanya menghentikan kebohongan. Saat satu persatu orang meninggalkan ruangan, aku tetap berdiri di sana. Dampak dari malam ini belum selesai. Ia akan menjalar pelan, ke hari-hari berikutnya, ke hubungan yang harus dibangun ulang atau dibiarkan runtuh. Jam dinding berdetak lagi, lebih pelan seolah lelah. Waktu bergerak, dan luka-luka ini, cepat atau lambat, akan menuntut penyembuhan. Pagi pertama setelah semuanya berakhir terasa aneh. Terlalu terang. Terlalu tenang. Seperti rumah ini sedang menahan napas, menunggu apakah kami akan kembali pada kebiasaan lama atau membiarkannya runtuh dengan jujur. Aku berdiri di ruang tengah, memandangi dinding yang sama, jam yang sama, sofa yang sama. Tapi tidak ada lagi bayangan yang bergerak di sudut mataku. Tidak ada suara tertahan di balik pintu. Sunyi yang tersisa bukan ancaman. Ia lelah. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin melawannya. Rumah keluarga ini tidak lagi sama. Bukan karena furniturnya berubah, tapi karena cara kami berada di dalamnya. Ada ruang-ruang yang terasa kosong, bukan karena orangnya pergi, tapi karena kebohongan yang dulu mengisinya telah diangkat. Kekosongan itu jujur, menyakitkan, tapi jujur. Aku mulai membereskan barang-barangku dengan pelan. Tidak ada tergesa. Setiap benda kubalik, kurasakan beratnya. Foto lama. Pakaian yang jarang dipakai. Kertas-kertas yang dulu kusimpan karena takut, kini kusimpan karena ingin mengingat. Aku belajar membedakan. Beberapa hari kemudian, aku duduk di teras bersama seseorang yang dulu hampir tak pernah kupandang lama. Kami tidak bicara banyak. Angin sore cukup mengisi. Kadang-kadang, ia menghela napas panjang, seolah melepaskan sesuatu yang terlalu lama ditahan. Capek, katanya singkat. Ayah, jawabku. Kata itu cukup. Tidak perlu penjelasan. Kami sama-sama tahu, lelah ini tidak akan hilang dalam semalam. Tapi ia juga tidak akan menguasai kami lagi. Aku menilai ulang makna darah dan ikatan. Dulu kupikir keduanya sama, kini aku tahu, tidak selalu. Darah bisa mengikat, tapi juga bisa menutup mata. Ikatan yang sehat dibangun dari pilihan, bukan kewajiban yang dibungkus tradisi. Trauma tidak pergi. Ia masih muncul di pagi tertentu, di suara tertentu, di kalimat tertentu. Tapi aku belajar mengendalikannya. Aku berhenti melompat setiap kali pintu tertutup keras. Aku berhenti memeriksa ponsel setiap 5 menit. Aku membiarkan malam datang tanpa menyusun rencana pelarian. Keputusan nenek menjadi pelajaran kelam yang tidak akan pernah kuromantisasi. Aku tidak mencari pembenaran. Aku juga tidak meniadakan niat baik yang mungkin pernah ada. Aku hanya meletakkannya di tempat yang seharusnya, masa lalu yang harus diakui, bukan diwariskan. Kami mengunjungi makam suatu pagi. Tanah masih basah. Udara dingin. Tidak ada pidato. Tidak ada tangis berlebihan. Hanya berdiri, diam, dan menerima bahwa beberapa hal berakhir tanpa penutupan rapi. Kehilangan tidak selalu dramatis. Kadang ia hanya menetap, tenang, seperti bayangan yang tidak lagi mengejar. Aku tidak tahu harus merasa apa,
Seseorang berbisik. Tidak apa-apa, jawabku. Tidak semua harus diberi nama. Hari-hari bergerak pelan. Rutinitas baru terbentuk, sederhana dan rapuh. Sarapan di jam yang sama. Membersihkan halaman bersama. Menyapa tetangga tanpa senyum yang dipaksakan. Harapan tidak datang sebagai ledakan. Ia datang sebagai kebiasaan kecil yang diulang. Aku menemukan diriku tertawa lagi, pelan, tanpa curiga. Aku tidur lebih nyenyak. Mimpi buruk masih ada, tapi jaraknya lebih jauh. Ketika terbangun, aku tahu di mana aku berada. Dan itu cukup. Identitas baru tidak datang dengan deklarasi. Ia terbentuk dari reruntuhan lama, dari keputusan-keputusan kecil yang diambil dengan sadar. Aku bukan lagi cucu yang diam. Bukan juga korban yang menunggu. Aku seseorang yang memilih hadir, meski dengan bekas luka. Suatu sore, aku berdiri di ambang pintu, siap pergi. Rumah ini berdiri di belakangku, sunyi, tidak lagi menahan. Aku menoleh sebentar, bukan untuk memastikan apapun, hanya untuk mengucapkan terima kasih pada tempat yang mengajariku dengan cara paling keras. Di luar, suara anak-anak bermain terdengar. Hidup berjalan. Tidak sempurna. Tidak adil. Tapi bergerak. Aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Sunyi mengikuti beberapa langkah, lalu tertinggal. Untuk pertama kalinya, sunyi itu terasa damai.